Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada masih pengantar yang kedua tentang usul fikih. Masih ingat pertemuan pertama tentang usul fikih kita bahas al-fiqhu lughatan, al-fiqhu istilahan seperti tampilan ini. Al-fiqhu istilahan itu adalah al-ilmu bi ahkami syariati alati thariq wal istihad. Nah, kita sekarang akan membahas apa yang dimaksud dengan kata al-ilmu dalam pengertian al-fiqhu istilahan tersebut ya. Perlu kalian ketahui ada beberapa tingkatan pengetahuan manusia. Yang pertama itu adalah al-ilmu. Al-ilmu itu adalah sifatun yang kasifu biha al-matlubu inkisafan taman. Ilmu adalah suatu sifat bagi sesuatu yang dicari sudah diketahui dengan sempurna. Contohnya misalkan manusia mencari tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Dicari, berpikir, maka ditemukanlah jawabannya bagaimana terjadinya hujan. Maka itu bisa disebut dengan ilmu. Kenapa? Karena yang dicarinya sudah terbuka, sudah diketahui dengan sempurna. Contoh misalkan dalam hukum Islam, kewajiban sholat ini sudah menjadi suatu ilmu, sudah pasti, sudah qat'i ya. Sehingga bisa dikategori kewajiban sholat 5 waktu itu hukumnya wajib itu bisa dikategorikan ilmu. Kalau pengetahuan sudah mencapai derajat al-ilmu, maka dipastikan semua manusia akan sepakat, tidak akan bisa menyalahinya. Seperti hukum wajibnya sholat, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan berkaitan tentang hukum pelaksanaan sholat 5 waktu, karena ini sudah mencapai al-ilmu. Yang kedua, tingkatannya di bawah al-ilmu ada yang namanya az-zannu. Az-zannu ini adalah al-idrakur rajihu li ahadil amroini. Zon adalah mengetahui sesuatu yang kuat dari dua perkara. Misalkan kamu sedang mengerjakan latihan soal, ada pilihan ganda antara A dan B, tapi kamu yakinnya itu yang B, 75% yakin. Maka itu bisa disebut dengan azon ya, mengetahui dari dua perkara yang paling kuat. Sekarang tingkatan yang ketiga, itu namanya asyakku. Asyakku ini adalah al-idrakul mustawa bainal amroini. Syak itu adalah mengetahui yang sama di antara dua perkara. Contohnya misalkan ada dua pilihan antara A dan B. Kita yakin benarnya A itu 50% dan benarnya B juga 50%. Maka pengetahuan kita seperti itu disebut dengan asyakku. Ragu-ragunya itu 50%. Berbeda dengan azon. Azon juga kategori masih ragu-ragu, tetapi keyakinan benarnya itu 75% gitu. Sekarang tingkatan yang keempat itu namanya al-wahmu. Al-wahmu itu adalah al-idrakul marjuhu li ahadil amroini. Wahm adalah mengetahui yang dikuatkan atau dengan kata lain lemah dari dua perkara. Contohnya misalkan ketika ada pilihan antara A dan B, kamu memilihnya B, tetapi keyakinan benarnya itu cuma 25%. Maka pengetahuan itu disebut dengan al-wahm atau al-wahmu. Dengan kata lain, al-wahmu ini bisa kebalikan dari azon. Tingkatan kelima itu adalah al-jahlu, tingkatan yang paling rendah. Pengertian al-jahlu adalah adamul ilmi bisyai'i. Jahil adalah tidak memiliki ilmu sedikit pun. Ketika menghadapi suatu persoalan, dia tidak mengetahui sedikit pun tentang persoalan tersebut. Maka dia jahil, dia bodoh dalam persoalan tersebut. Kita kembali lagi ke persoalan yang akan kita bahas. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu dalam pengertian fikih menurut istilah? Yang dimaksud dengan al-ilmu dalam pengertian fikih menurut istilah tersebut adalah az-zannu, karena pengetahuannya yang kuat dibanding pilihan yang lain. Kedua, kenapa yang dimaksud al-ilmu itu adalah az-zannu? Karena al-ilmu dalam fikih itu adalah hasil dari ijtihad para ulama. Maka tidak menutup kemungkinan para ulama ada yang berbeda pendapat tentang fikihnya. Sehingga sekali lagi kalau ada perbedaan fikih itu sangat wajar karena ilmunya pun diperoleh dengan cara ijtihad. Kalau cara dengan ijtihad berarti tergantung
bagaimana ulama tersebut berijtihad. Sedangkan ilmu dalam hukum Islam itu tidak perlu berijtihad. Semuanya pasti menyepakatinya. Kenapa? Karena sudah jelas perintah dan larangannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kalau sudah jelas, pasti qot'i tidak disebut sebagai kajian fikih lagi, akan tetapi menjadi suatu hukum Islam, syariat Islam secara pasti. Sekali lagi, jadi yang dimaksud dengan al-ilmu itu adalah az-zannu, ya. Al-idraqur rajihu li ahadil amrayni, mengetahui yang paling kuat, yang kuat dari dua perkara. Kalau misalkan tingkatannya masih asyakku atau al-wahmu, apalagi al-jahlu, maka tidak bisa itu disebut menjadi suatu fikih. Fikih itu harus al-zannu tingkatannya. Tambahan wawasan, kalian harus bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu. Apa perbedaannya? Kalau pengetahuan adalah gejala-gejala baik alam, sosial, jiwa, dan yang lainnya yang diketahui oleh manusia. Contoh, semua manusia mengetahui apabila batu dilempar ke atas, itu akan kembali ke bawah. Maka itu merupakan suatu pengetahuan. Sedangkan kalau ilmu, itu adalah hasil olah pikir manusia terhadap suatu pengetahuan tersebut. Contohnya, manusia sudah mengetahui bahwa sebab batu kembali ke bawah saat dilempar ke atas itu karena ada gravitasi bumi. Yang awalnya hanya sebatas pengetahuan, kemudian dikaji, dicari, maka menjadi suatu ilmu. Begitu pula al-fiqhu, fikih. Fikih ini merupakan suatu ilmu, bukan sebatas suatu pengetahuan saja. Demikian dulu untuk pengantar pembelajaran usul fikih yang kedua ini. Apabila ada yang tidak dipahami, kalian bisa langsung tanyakan di grup WA kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.